Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syeika Sana Alifah, mahasiswa Undri Fakultas Hukum Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan salah satu profesi hukum, yaitu advokat. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu advokat. Advokat adalah salah satu penegak hukum yang termasuk dalam catur wangsa penegak hukum selain polisi, jaksa, dan hakim. Dalam pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Kata advokat itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu advocare dan dari bahasa Inggris yaitu advocate yang berarti to speak in favor of our defense by argument to support, indicate, or recommend publicly. Advokat sebagai profesi yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan hak-hak asasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Di samping itu, advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya, advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum, berupa jasa hukum yang berupa menjadi pendamping, pemberi nasihat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang sedang bersengketa. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia, serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri. Dan di balik pekerjaan profesionalnya, menerima profit atau lawyer fee, tidak melupakan asas kemanusiaan yang mulia, yaitu pro bono atau bantuan hukum cuma-cuma, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Perintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari kode etik atau code of conduct yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan organisasi advokat. Untuk itu, perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan di lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan organisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga, serta kode etik profesi. Sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi. Demikian pula halnya Undang-Undang Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib bertindak pada arti etika yang sesuai, maka arti kata moral sama dengan arti kata etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya apabila dikatakan advokat yang membela perkara itu tidak bermoral. Artinya, perbuatan advokat itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam kelompok profesinya.
Hak retensi ini dimiliki antara lain oleh advokat. Advokat yang menerima kuasa dari kliennya memiliki hak retensi akibat dari pemberi kuasa tersebut. Apabila terdapat kewajiban, misalnya pembayaran biaya jasa hukum yang belum dipenuhi oleh kliennya, maka advokat dapat menggunakan hak retensinya untuk menahan kepunyaan kliennya. Misal, advokat dapat menahan berkas atau dokumen-dokumen perkara kliennya ketika honoriumnya belum dibayarkan oleh kliennya. Sekian pemaparan dari saya tentang profesi hukum dari advokat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.